Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan renungan suling pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa di setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih boleh kami nikmati hingga pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap hati dan pikiran kami. Kiranya melalui renungan pada pagi hari ini dapat terus menjadi kekuatan untuk setiap kehidupan kami. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Nats renungan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 26 ayat 12-23 dengan judul Jangan Menendang Galah Rangsang. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Kisah Para Rasul 26 ayat 14. Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Apakah maksud perkataan Paulus ini? Kalimat ini diucapkan Paulus ketika ia menceritakan perihal pertobatan dan panggilannya sebagai hamba Tuhan di hadapan Raja Agripa. Galah rangsang adalah tongkat yang ujungnya runcing dan tajam yang dibuat untuk mengarahkan binatang peliharaan seperti lembu, sapi, atau keledai agar tetap berjalan atau bekerja sesuai yang diinginkan oleh pemiliknya. Ujung tongkat yang tajam biasanya dibuat dari besi. Umumnya, galah rangsang digunakan pada saat membajak, membawa beban berat, menarik benda berat, memindahkan barang, ataupun saat mengadakan perjalanan. Ketika seekor lembu atau keledai mencoba melepaskan diri, bahkan menyerang galah rangsang, sudah pasti hal itu akan menimbulkan kesakitan. Itu sebabnya dikatakan, sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Sama seperti lembu atau sapi yang akan mengalami rasa sakit ketika mencoba menendang galah rangsang, demikian yang sedang dialami Paulus. Sebelum menerima pertobatan dan panggilan Tuhan, Paulus adalah Saulus, seorang yang mencoba melawan kehendak Tuhan atau kekuasaan ilahi dengan menjadi seorang penganiaya jemaat Kristus. Bagi Yesus, apa yang dilakukan Saulus adalah tindakan menendang galah rangsang. Saulus mengalami kesukaran, penderitaan, kerugian, dan kesia-siaan bagi diri sendiri karena ia sedang melawan kehendak Tuhan, tidak mau mengikuti arahan Tuhan sebagai pemilik hidupnya. Dengan demikian bisa diartikan bahwa pada saat kata-kata ini diucapkan, Yesus sebagai pemilik Saulus sedang mengarahkan Saulus ke jalur yang dikehendaki Tuhan. Hasilnya, ketika Saulus mau taat dan hidup di dalam kehendak Tuhan, Tuhan mengubah Saulus menjadi Paulus, seorang rasul yang melayani Tuhan dengan luar biasa. Sama halnya dengan Paulus, bila kita mencoba melawan kehendak Tuhan, maka hasilnya adalah kesia-siaan dan kesakitan. Karena itu, belajarlah untuk taat dan jangan melawan. Kita boleh diproses menjadi pribadi yang semakin indah dan memuliakan nama Tuhan. Jangan menendang galah rangsang, itu menyakiti hati kita, juga hati Tuhan. Pokok doa kita pada pagi hari ini, berdoa untuk rencana HUT ke-50 dan pentabisan Pendeta Muda Samuel menjadi pendeta pengantar Injil pada bulan September 2022. Sekian renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.